Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kahila Nurkisti Adin, mahasiswi Universitas Bina Saran Informatika, Kampus Cibitung, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 64242301. Di video ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, studi kasus dari PT Sumber Daya Unggul. Sebelum memasuki ke dalam materi, yang akan saya jelaskan nantinya adalah yang pertama penjelasan singkat kasus PT Sumber Daya Unggul, lalu ada penjelasan statistik deskriptif data, lalu yang ketiga ada hasil uji asumsi klasik, terus hasil analisis regresi linear berganda, lalu ada penjelasan hasil uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Lalu ada penjelasan variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu implikasi hasil penelitian bagi perusahaan. Lalu ada rekomendasi kepada manajemen. Yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materinya. Baik, di sini ada penjelasan singkat kasus dari PT Sumber Daya Unggul, yang di mana perusahaan jasa yang dalam beberapa bulan terakhir mendapati kinerja karyawan yang belum mencapai target yang ditetapkan manajemen. Untuk menemukan akar masalahnya, manajemen menduga tiga faktor internal menjadi penyebab dan melakukan survei terhadap 30 karyawan guna menguji dugaan tersebut secara statistik. Pertanyaan kuncinya itu terdiri dari apakah motivasi, disiplin, dan lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan dan variabel mana yang paling menentukan. Untuk motivasi kerja itu sendiri, variabel X1, disiplin kinerja X2, lingkungan kerja X3, dan kinerja karyawan Y. Di sini ada penjelasan statistik deskriptif data, yaitu variabel motivasi kerja X1, N-nya 30, minimal 2, maksimal 5, min-nya 3,63, STDDF-nya 1,033. Untuk variabel disiplin kerja, yaitu X2, N-nya itu 30, minimalnya 3, maksimalnya 5, min-nya 4,00, standar def-nya 0,743. Lalu ada lingkungan kerja, yang variabelnya itu X3, N-nya 30, minimalnya 2, maksimalnya 5, min 360, standar def-nya 0,814. Untuk terakhir kinerja karyawan, yaitu variabelnya Y, N-nya 30, minimalnya 3, maksimalnya 5, minnya 4,10, STDFDF-nya 0,759. Untuk seluruh variabel diukur pada skala Likert dari 1 sampai 5, nilai rata-rata berkisar 3,6 sampai 4,1, menunjukkan persepsi karyawan yang cenderung cukup baik sehingga baik disiplin kerja memiliki sebaran paling seragam atau SD terkecil, sedangkan motivasi kerja paling bervariasi antara responden. Lalu di sini ada penjelasan hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada normalitas terpenuhi sebagian, ada K sampai S sama dengan P sama dengan 0,449, yaitu adalah normal. Spiral sampai Wilk P sama dengan 0,012, yaitu sedikit menyimpang. Lalu ada multikolinearitas terpenuhi, toleransinya 0,228 sampai 0,350. Lalu yang ada heteroskedastisitas, yaitu terindikasi uji Gleiser-nya itu P. ku- eh, leb- Lalu ada heteroskedastisitas terindikasi. Kesimpulannya dari penjelasan yang di atas tadi adalah model tidak mengalami multikolimeritas serius sehingga koefisien regresi tetap dapat diandalkan. Indikasi pelanggaran ringan pada normalitas dan heteroskedastisitasnya yaitu
atau wajar untuk data Likert berskala kecil, yaitu N sama dengan 30. Tidak mengubah arah atau kesignifikan pengaruh, namun perlu dicatat sebagai keterbatasan. Next, di sini ada model regresi, yaitu hasil analisis regresi linier berganda, yaitu Y sama dengan 0,430 tambah 0,207 X1 tambah 0,581 X2 ditambah 0,166 X3. Untuk tabelnya seperti pada PPT, yaitu variable constant B-nya 0,430, steady error-nya 0,270, C-nya 1,590, sig-nya 0,164, dan seterusnya. Interpretasi arah hubungannya, yaitu yang pertama ketiga variabel berpengaruh positif, makin tinggi skornya, makin tinggi kinerjanya. Lalu yang kedua ada disiplin kinerja atau variabelnya X2, memiliki koefisien terbesar, pengaruh paling kuat persatuan kenaikan. Lalu yang terakhir ada konstanta tak signifikan, sehingga dimaknai matematis bukan substantif. Di sini ada penjelasan uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Untuk 88,97 F hitung dalam kurung F tabel sama dengan 2,98. Lalu yang di sini 9,1,1% R square atau R kuadrat. Di sini ada tabel dari hasil uji F uji T-nya, koefisien determinasinya. Di sini ada keterangan signifikan dan tidak signifikan. Lalu ringkasan dari itu semua adalah uji F sama dengan HO ditolak pengaruh simutan signifikan. Lalu uji T sama dengan X1 dan X2 signifikan, X3 tidak signifikan. Lalu R2 9,1% itu ialah model sangat kuat menjelaskan kinerjanya. Lalu next, temuan utama variabel paling berpengaruh terhadap kinerja yaitu adalah X2 disiplin kinerja, yaitu koefisien regresi terbesar B sama dengan 0,581, tertinggi di antara ketiga variabel independen. Lalu signifikan terkuat P sama dengan 5,695, P kurang lebih 0,001 jauh di bawah ambang 0,05. Kolerasi tertinggi dengan kinerja R sama dengan 0,918, paling erat hubungannya dengan Y. Motivasi kerja X1 juga berpengaruh signifikan, sedangkan lingkungan kerja X3 berkolerasi kuat, namun pengaruh uniknya tidak signifikan secara parsial setelah mengontrol X1 dan X2. Lalu ada materi implikasi hasil penelitian bagi perusahaan, yaitu yang pertama ada akar masalah kinerja yang belum tercapai. Target kinerja sangat mungkin bersumber dari kondisi motivasi dan terutama kedisiplinan kerja karyawan yang belum optimal. Lalu yang kedua ada model sangat menjelaskan kondisi aktual, yaitu 91,1% variasi kinerja karyawan dijelaskan oleh ketiga faktor ini, dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data. Lalu yang terakhir, fokus pada perilaku bukan hanya fasilitas yang dimana dominannya disiplin kerja, menunjukkan kinerja lebih bergantung pada konsistensi perilaku kerja daripada semata fasilitas fisik lingkungan. Lalu di sini ada tindak lanjut, yaitu rekomendasi kepada manajemennya. Yang di sini ada pertama penguatan disiplin kerja, SOP kehadiran presensi digital, sanksi progresif yang adil. Lalu yang kedua ada peningkatan motivasi, bisa dibuat sistem reward berbasis kinerja dan jenjang karir yang jelas. Lalu ada perbaikan lingkungan kerja, yaitu fasilitas nyaman dan hubungan interpersonal yang sehat. Lalu ada program pelatihan terintegrasi memadukan kompetensi teknis, disiplin, dan motivasi. Lalu ada evaluasi kinerja berkala, yang dimana penilaian periodik dengan umpan balik langsung. Lalu yang terakhir, ada penelitian lanjut sampai lebih besar dan variabel tambahan atau kompensasi kepemimpinan. Dan untuk penutup, kesimpulannya dari materi yang telah saya sampaikan di sini adalah
motivasi, disiplin, dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Model rekreasinya yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yes sama dengan 0,430 ditambah 0,207 X1 ditambah 0,581 X2 ditambah 0,166 X3 menjelaskan 91,1% variasi kinerja karyawan R kuadrat. Secara parsial, motivasi dan disiplin kinerja signifikan, lingkungan kerja tidak signifikan. Disiplin kerja F2 adalah variabel yang paling dominan berpengaruh kinerja karyawan itu sendiri. Yang terakhir adalah model bebas multikolinearitas dengan catatan pelanggaran ringan dan normalitas dan heteroskedastisitas. Baik, penjelasan dari saya mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf atas kurang penyampaian yang saya jelaskan. eh Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.